Monggo kita pirengaken mauidhah hasanah saking panjenenganipun Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf alaihi falyatafadhal mashkuran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khatamin nabiyyina wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-muhtaramin wal muwaqqarin, para habaib sadatinal alawiyin yang saya muliakan. Tadi sudah disebutkan satu persatu, dan khususnya yang menjadi tamu kehormatan malam hari ini, Al-Akh Al-Sayyid Hasan, putra dari muassis Majelis Rasulullah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa rahimahullahu ta'ala, dan juga pengasuh Majelis Rasulullah, guru kita yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihabuddin. Semoga Allah Ta'ala semua para habaib kita dipanjangkan umurnya, diberikan sehat wa afiyah. Para masyayikh, para kiai, para ustadz, para guru ngaji semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, segenap takmir Masjid Sabilillah, semuanya yang saya hormati, seluruh pengurus, kru, jamaah Majelis Rasulullah yang hadir malam hari ini, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita malam hari ini berada di majelis yang merupakan sarana mendekatkan, membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membuka dengan satu hadis dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah, kata Nabi. Alasannya apa kok harus mencintai Allah? Lima yaghzukum bihi min ni'amih, karena
Allah Ta'ala itu yang memperkuat kita dengan menganugerahkan berbagai nikmat-nikmatnya kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah sedangkan seluruh sarana yang kita nikmati di alam semesta ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kita hidup dan kehidupan adalah Allah. Yang memberi kita makan adalah Allah. Yang kita minum airnya dari Allah. Yang memberi kita oksigen dengan gratis Allah. Semua yang kita nikmati per detik, bahkan kurang dari per detik, itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya hubungan terdekat kita itu adalah dengan Allah. Hubungan yang paling harus kita rawat adalah hubungan baik kita dengan Allah. Karena Allah lah segala-galanya bagi kita. Apalah artinya kita tanpa adanya keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencintai Allah ini kita harus berangkat dari memahami sifat kudratnya Allah dan sifat ajiznya makhluk. Bahwa Allah itu qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, sementara makhluk ini lemah. Makhluk ini tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kita mau mencintai yang lemah meninggalkan yang maha kuasa atas segala sesuatu? Jadi itu yang harus kita fahami untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imamul Haddad dalam kitab hikamnya Al-Hikamul Haddadiyah, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhlukin bisakhati rabbil alamin. Bagaimana mungkin seorang itu menjadi mukmin sejati kalau dia lebih memilih membuat makhluk itu puas walaupun harus mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Kira-kira sing penting wongku seneng walaupun Allah itu murka, bendu kepada kita. Itu bukan sifatnya orang mukmin. Membuat makhluk yang ajis, makhluk yang tidak mampu apa-apa, itu seneng sama kita, sementara Allah yang serba maha kita buat marah, kita buat murka kepada kita. Itu bukan sifat orang mukmin yang sejati, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Karena itu mencintai Allah itu banyak cara. Mencintai dan dicintai Allah itu banyak jalan yang bisa kita tempuh. Ya, termasuk perkumpulan kita malam hari ini kan dalam rangka mencari kecintaan Allah Ta'ala. Tapi tidak harus hanya di tempat-tempat seperti ini. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang sifatnya remeh, yang kita anggap itu biasa-biasa, bisa menjadi sarana kita untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah itu kan dawuh kepada Nabi Daud. Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, ya Daud ahibbani wa ahibba man yuhibbuni wa habibni ila khalqi. Wahai Daud,
cintai saya, cintai orang-orang yang mencintai saya, dan cintakan saya kepada makhluk saya. Jadi misi utama para ulama, para habaib, para doa, para da'i ilallah itu bagaimana membuat makhluk ini, hamba-hamba ini mencintai Allah Ta'ala. Itu jelas, wahabibni ila khalqi. Nah kemudian Nabi Dawud bertanya, kaifa uhabbibuka ila khalqik? Bagaimana ya Allah caranya saya membuat engkau dicintai oleh makhlukmu, itu bagaimana caranya? Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Dawud, udzukurni bil hasanil jamil wa dzakirhum alai fala ya'rifuna minni illal jamil. Caranya kamu membuat saya mencintai, dicintai oleh makhluk saya, sebutkan kebaikan-kebaikan saya. Sebutkan bagaimana saya memberi rizki, bagaimana saya memberi kehidupan dan penghidupan kepada mereka. Sebutkan sifat-sifat keindahan saya, bahwa saya itu pemaaf, bahwa saya itu maha mengampuni. Sebutkan semua kebaikan-kebaikan saya, wa ihsani, semua kebaikan saya sebutkan kepada makhluk-makhluk, sehingga mereka tidak mengenal saya kecuali saya ini sebagai zat yang indah, zat yang penuh dengan kebaikan. Jadi ini makanya tugasnya Al-Habib Muhammad bin Anis, tugasnya para habaib, para da'i, para ustadz, itu tidak ada lain bagaimana membuat makhluk ini bisa mencintai Allah dan dicintai Allah. Itu tugas utama. Dan itu saya kira termasuk misi daripada majelis Rasulullah yang kita hadiri malam hari ini. Imam Ghazali itu kalau ngelem orang alim itu, saya tertarik yang di Ihya itu ada kalimat begini, fa ayyu rutbatin ajallu min kaunil abdi wasitatan bainahu wa baina khalqih fi takribihim ilallahi zulfa. Kedudukan mana yang lebih utama dibandingkan kedudukan seorang hamba yang menjadi perantara menyampaikan makhluknya kepada Allah Ta'ala, mendekatkan makhluknya kepada Allah Ta'ala? Ada tidak kedudukan yang lebih mulia dari itu? Membuat orang menjadi dekat dengan Allah, membuat orang menjadi mencintai dan dicintai Allah, itu tidak ada kedudukan yang lebih utama dan lebih mulia daripada itu. Itu Imam Ghazali kalau muji orang alim itu sampai seperti itu. Jadi ini saking pentingnya, makanya perlu saya tekankan di sini. Kita itu kadang-kadang banyak hal-hal yang kita remehkan, padahal itu bisa menjadi sarana kita mencintai dan dicintai Allah. Jangan dikira harus di masjid saja, jangan dikira hanya dengan zikir saja. Panjenengan makan enak, makan itu menikmati makan, itu bisa menjadi sarana kita mencintai Allah dan dicintai Allah. Karena Kanjeng Nabi SAW itu dawuh, innallaha la yardha 'anil abdi idza akalal aklata fayahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Panjenengan makan terus
kemudian wareg terus muji Allah, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Panjenengan syukur kepada Allah karena bisa makan. Syukurnya panjenengan itu Allah itu senang, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allah itu suka. Panjenengan minum, kemudian panjenengan memuji Allah, alhamdulillah saya masih bisa minum. Lu jenengan ngoten tok niku Allah pun ridho. Allah itu sudah senang. Ndak muluk-muluk. Panjenengan makan bersyukur, minum bisa bersyukur, itu sudah Allah sudah senang sama panjenengan. Coba itu remeh ndak makan itu? Kan remeh itu makan. Sesuatu yang kita anggap biasa. Tapi bisa menjadi sarana kita untuk dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu senang kalau lihat panjenengan nanti habis acara ini makan-makan, itu senang. Mangan sing enak. Mangan sing enak, bar mangan syukur alhamdulillah. Cuma kadang-kadang orang makan ini mau alhamdulillah ngenteni glegeken sik. Nek gak glegeken ndak alhamdulillah. Wong alhamdulillah sing ngenteni glegeken. Kaya wong numpak motor iku. Kati alhamdulillah ngenteni kecelakaan wurung baru alhamdulillah. Padahal berapa kali pulang pergi dikasih selamat tidak tahu alhamdulillah. Rumangsane kaya selamat iku teko awake dhewe padahal selamat itu dari Allah. Tapi mau alhamdulillah itu nunggu kecelakaan wurung nih. Kira-kira kate tabrakan kecepatan tinggi terus ngerem dadak wurung gak sido tabrakan. Alhamdulillah baru. Lah pirang-pirang dino selamat ndak tahu alhamdulillah. Jadi ini penting sekali para hadirin. Seakan-akan ini remeh. Tapi jangan dianggap remeh. Panjenengan tahu ndak hadis di riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW itu ketika dawuh, ketika menyatakan saya manusia paling mulia, ana afdalu khalqillah, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua nabi yang setelahnya ada di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Nabi itu ketika menyampaikan itu di saat makan. Jadi ada orang datang ngasih beliau makanan, beliau lagi makan, kemudian beliau tiba-tiba menyampaikan itu. Bisa panjenengan lihat di hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dengan makan itu tadi Rasulullah SAW mukasyafah kemudian menyampaikan kemuliaan dirinya itu di saat beliau dalam kondisi makan. Jadi ini saya perlu sampaikan karena jangan menganggap kemudian mencintai Allah itu sangat sulit. Sebenarnya sangat mudah kalau kita mau mencari bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam. Panjenengan tahu pernikahan. Pernikahan itu kan seakan-akan bagi panjenengan mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja lah ya. Tapi ternyata itu kalau panjenengan lihat dawuhnya Allah, perhatikan bagaimana bahasa Allah dalam Al-Qur'an. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Allah Ta'ala kan melarang kita menikahi wanita yang kafir, yang musyrik. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan hamba sahaya, wanita yang rendahan tapi iman itu lebih baik daripada wanita yang kafir, yang musyrik, walaupun dia bergelimang harta, walaupun dia berkelas dalam urusan dunia, masih lebih baik hamba sahaya yang beriman. Nah kemudian harusnya redaksinya ayat itu kan terusannya wallahu yad'u ila nikahil mu'minat. Allah itu mengajak menikah
menikahi wanita yang mukmin, kan begitu. Tapi tidak, apa dawuhnya Allah selanjutnya? Wallahu yad'u ilal maghfirati wal jannati, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Ternyata Allah mengakhiri ayat pernikahan itu dengan dawuh Allah itu mengajak kita untuk mendapatkan surganya Allah dan ampunannya Allah. Jadi dari bahasa Al-Quran ini caranya Allah mendidik kita hanya dengan pernikahan. Betapa pernikahan itu sudah merupakan satu ibadah yang luar biasa. Kita menikahi seorang wanita yang mukminah bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan maghfirahnya Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali sarana-sarana yang bisa kita manfaatkan untuk memancing kecintaan Allah, mahabbatullahi ta'ala. Maka Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi SAW menyatakan cintai Allah karena Allah itulah yang memberi kalian nikmat. Kemudian Kanjeng Nabi meneruskan dawuhnya wa ahibbani wa ahibbuni lihubbillah. Cintai saya karena kecintaan kalian kepada Allah. Karena tidak mungkin kan orang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Kanjeng Nabi SAW. Wong Nabi itu yang menjadi wasithah perantara kita kepada Allah Ta'ala. Maka wajib jelas itu. Tidak bisa dikatakan orang yang iman sempurna tanpa mencintai Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah mencintai Kanjeng Nabi ya termasuk dengan sholawatan seperti ini, majelis Rasulullah. Ini sarana memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Diharapkan dari majelis-majelis semacam ini tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah yang kemudian mendorong kita untuk melaksanakan syariatnya Rasulullah, mendorong kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang diharapkan dari majelis semacam ini. Tidak cuma sekedar zikiran, sholawatan, qasidan, puji-pujian kepada Rasulullah, tapi bagaimana puji-pujian kita kepada Rasulullah itu mendorong kita untuk kemudian menjadi orang-orang yang konsekuen dalam memegang teguh ajaran Rasulullah, tamassuk dengan syariatnya Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting. Makanya saya minta panjenengan jadi orang mukmin itu harus yang percaya diri, mengamalkan ajaran Nabi itu yang percaya diri. Ya. Jangan minder jadi orang mukmin. Makanya Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang minder. Allah Ta'ala itu kan menyatakan dalam Al-Quran, in kuntum ta'lamuna fahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun iyamsaskum korhun faqad massal qauma korhum mithluh. Ya, dulu sahabat itu kan pernah mengeluh, ya Rasulullah ini gara-gara kami ikut panjenengan kemudian kami jadi luka-luka waktu perang. Ayah saya itu meninggal gara-gara ikut panjenengan perang. Keluarga saya ada yang jadi kurban gara-gara ikut panjenengan perang, jihad fisabilillah. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, kalau kalian merasakan sakit, orang-orang kafir itu juga merasakan sakit. Jangan dikira tidak sakit loh mereka. Mereka itu juga sakit dalam peperangan itu. Kamu luka, mereka juga luka. Di umat Islam ada kurban, di pihak orang kafir juga ada kurban. Tetapi mereka pede kok yang kafir. Lah ya kalau yang kafir percaya diri, kenapa kamu yang umat Islam tidak percaya diri? Kan begitu logikanya.
Kalau yang ahli maksiat itu rela untuk berdarah-darah, kenapa kita yang alal hak tidak percaya diri? Mereka yang alal batil, panjenengan lihat yang ada di diskotik, yang ada di tempat-tempat maksiat, mereka percaya diri, bahkan berani dengan terang-terangan. Lah kenapa kita yang alal hak kok harus minder? Kita yang dalam kebenaran kok kadang-kadang tidak percaya diri? Itu kan sesuatu yang sangat keliru sekali ya. Terutama di akhir zaman ini. Makanya ini penting ya, penting untuk kita renungkan bersama. Karena izzul Islam, kemuliaan Islam itu terjaga. Kalau Islamnya sudah jelas terjaga ya, umat Islamnya ini kemuliaannya akan terus terjaga sepanjang kita memang masih mau berpegang teguh pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi umat Islam itu jangan sedih. Ya, hadir majelis itu yang ceria, ojo merengut mesem ngono lho Pak. Wala tahzanu, jangan sedih. Wong atase duwe utang wis bingung sampean. Orang dulu itu penderitaannya kurang kayak apa? Kita itu baru seberapa? Kesedihan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang dulu. Makanya jadi umat Islam itu yang happy, yang seneng, yang jangan jadi umat Islam itu terus wah sumpek merengut, kudu bawaane kudu sumpek kayak didelok wajah iku ndak enak, jangan. Apalagi di majelis seperti ini yang happy, kalau perlu yang mesem, yang seneng gitu. Jadi yang lihat itu seneng. Karena umat Islam itu dengan begitu terangkat derajatnya, apalagi di masjid panjenengan. Jangan sampai kita hina, jangan sampai kita merendahkan diri kita. Kan Allah Ta'ala dawuh khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau perlu di masjid itu pakai pakaian yang terbaik, pakai yang terbaik. Lah Allah Ta'ala itu senang kalau panjenengan itu menikmati yang diberikan Allah, itu Allah itu senang. Innallaha yuhibbu ayyathara ni'matihi ala abdi. Panjenengan dikasih nikmat oleh Allah terus panjenengan rasakan dengan baik, itu Allah suka. Makanya kalau panjenengan lihat Habib Muhammad Anis, pakaiannya paling baik yang dipakai ya, kemudian barang-barangnya serba mewah, itu bagian dari menikmati apa yang diberikan Allah Ta'ala. Imam Malik itu Pak dulu, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu tidak pernah mau pakai barang kecuali yang paling mewah. Jadi beliau itu kalau mulang, kalau ngajar di majelis, itu sarung yang dipakai itu kalau ada di atasnya BHS ya di atasnya BHS yang paling mewah. Bajunya itu pakaiannya paling mewah, minyak wanginya yang paling mahal yang dipakai. Kendaraannya, kudanya, kalau sekarang mobilnya paling mewah, paling mewah yang dipakai. Nah, ketika beliau ditanya oleh santrinya, kenapa jenengan ini kok suka dengan kemewahan? Jawabnya beliau, saya sedang menghormati ilmu. Saya mulang ilmu, saya hormati ilmu. Dengan cara saya menggunakan semua yang serba mewah. Itu juga bagian dari menikmati apa yang diberikan Allah Ta'ala. Makanya saya minta panjenengan jadi orang Islam itu yang happy ya. Jangan sumpek, ojo bingung urusan utang. Insyaallah barokah majelis Rasulullah utangi lunas kabeh.
Lain delok amine banter kaya akeh utang nggih. Jadi yang happy. Kanjeng Nabi SAW itu Pak, kalau didik umat itu enggak pernah yang berat-berat. Makanya saya itu termasuk yang ngefans sama Habib Muhammad bin Anis ini. Karena beliau itu enak kalau menyampaikan itu ya yang ringan-ringan, enak. Membuat umat itu enak gitu loh Pak. Karena memang itu misi kita harus begitu sekarang. Umat ini jangan dibuat sulit untuk bisa sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah SAW. Saya cerita, Kanjeng Nabi itu pernah suatu saat mau sholat ke masjid. Nabi itu tidak pernah sholat fardu kecuali di masjid sepanjang hidupnya. Kalau sholat sunnah sebagian dilaksanakan di rumahnya. Tapi kalau sholat fardu selalu di masjid. Nah, begitu mendengar azannya sahabat Bilal, Kanjeng Nabi bergegas berangkat ke masjid. Di tengah jalan sudah mau sampai ke masjid, dicegat sama orang. Ini diceritakan di syarahnya Al-Yaqutun Nafis. Ada orang datang, ya Rasulullah, ini saya bawa makanan kok umpama sakniki niku sampil, Pak. Sampil. Sampil, tahu sampil ya? Sampil. Bagian kaki ya, kakinya unta, sampilnya unta. Tapi sudah dimasak, sudah dikasih bumbu. Tinggal makan. Ditaruh dibagi, diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya niat, mohon saya minta ini dimakan sekarang. Ini saya sudah niat, saya masak ini untuk panjenengan. Katanya Kanjeng Nabi, wah ini waktunya sholat, saya mau sholat dulu. Ya, mau sholat dulu. Enggak bisa, ini harus dimakan dulu. Habis makan baru sholat, maksa. Ini ngekei maksa. Wong kondang mangan ya. Lah kebetulan sahabat yang bersama Nabi itu ada kurang lebih sekian puluh orang ya, 90 apa 60 orang itu ashabus suffah. Ashabus suffah itu yang tidak punya rumah. Mereka datang dari luar Madinah, masuk ke Madinah, kemudian ikut Kanjeng Nabi SAW, tidurnya di masjid, makannya ikut Kanjeng Nabi, ngampung nang Kanjeng Nabi. Jadi ya kalau Kanjeng Nabi dahar ya mereka ikut makan. Kalau Kanjeng Nabi tidak ada makanan ya mereka tidak makan. Kalau ada banyak ya dapat banyak, kalau sedikit ya dapat sedikit. Ya pokoknya ngampung nang Kanjeng Nabi lah. Ya mudah-mudahan lah Habib Muhammad Anis sejak sampai nemu santri kaya ngono lah. Kiai ini sing repot Pak. Ya. Ini ashabus suffah. Lah kemudian mereka itu ada yang 2 hari belum makan, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari belum makan. Kanjeng Nabi sendiri juga beberapa hari belum makan, sampai 3 hari belum makan. Beliau itu kalau tidak makan perutnya itu diganjil dengan batu. Akhirnya sahabat yang mau sholat itu Pak, kena aroma bumbunya sampil itu kan semerbak baunya ya. Wah itu tambah kerucuk-kerucuk tambah luwe Pak. Waduh ini kaya ambune bumbune kok umpama saiki napa sego napa. Wis ya sego sing enak lah wis ya. Wah ini akhirnya uyek sak masjid. Waduh iki luwih awak rong dina durung mangan, aku ya durung mangan. Sahur manut. Lah Kanjeng Nabi menyaksikan itu. Beliau tahu sahabatnya lagi bingung keluwen durung mangan. Sementara ini mau sholat. Akhirnya dengan kebijakannya Kanjeng Nabi SAW,
mereka yang lagi kelaparan ini dikumpulkan sama Kanjeng Nabi. Sudah kumpul semua. Begitu sudah kumpul, Kanjeng Nabi dawuh, ayo sekarang mayoran dulu, habis mayoran baru sholat, karena waktunya masih nutut ya, waktunya masih nutut. Wah, bunga sahabat seneng kabeh, Pak. Alhamdulillah mangan dhisik. Karena Kanjeng Nabi mikir, iki nek gak tak kei mangan dhisik, engko akhire Allahu Akbar eling sampil. Ya. Akhirnya dikasih kesempatan untuk makan dulu. Makan dulu. Kumpul semua duduk, diatur sama Nabi, makan supaya semua bisa kebagian. Nah, mohon maaf ya, nuwun sewu, di tengah-tengah mau makan itu durung sampai mangan, ini baru mau makan, ada satu sahabat yang buang angin, kentut ya, buang angin. Wah, itu sahabat yang lain yang lagi kelaparan, sudah nafsu makannya menggebu-gebu, langsung kurang ajar sop ngentut. Wae wong kate mangan nggak ana aturane, dani sapi ae wis pokoke saling tuduh. Kon, "Mbah, tuduh aku, sumpah tuduh aku." Paling kok, "Ndak, bukan saya." Lah ndak ada orang ngaku, masa ada orang buang angin ngaku? Ndak ada. Kan isin mau. Ya isin ya wedi digebloki wong akeh, jadi ndak ada yang ngaku. Lah Kanjeng Nabi tahu itu, tapi Kanjeng Nabi diam. Beliau bahkan senyum, dibiarkan aja. Sudah makan. Lah ketika itu kan posisinya sudah punya wudhu semua, siap mau sholat kan, makan. Lah di tengah-tengah makan itu ada yang rasan-rasan, mbek kancane, dinteni ae, mari mangan iki. Sopo sing nang jeding wudhu maneh ya berarti iku tersangka. Jadi yang sudah diincer gitu ya. Kanjeng Nabi tahu, tapi Kanjeng Nabi senyum aja, diem aja. Ayo mangan, mayoran sing enak, mangan kabeh. Masya Allah. Begitu selesai makan, enten-entenan sapa iki sing nang jeding. Lah ana sing wani ngadeg. Lho, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Kanjeng Nabi kemudian dawuh, "Man akala lahmal jazur falyatawadda." Semua yang habis makan dagingnya onta ini harus wudhu semua. Waduh, jare sing kanjeng. Lek ngene carane gak kepethuk iki sing kongkon wudhu kabeh, Pak. Lu Masya Allah, sing yang pelakunya bunga, alhamdulillah, akeh barengi wudhu kabeh ndak ketemon, selamat. Tapi ternyata luar biasa. Dari peristiwa yang sederhana ini ternyata Kanjeng Nabi memberikan PR hukum. Peristiwa ini kemudian menjadi peristiwa hukum dalam syariat. Akhirnya ulama berikhtilaf. Sebagian itu ada yang ngarani mangan dagingnya unta iku batal wudu karena melihat cukup dari nas hadisnya, redaksi hadisnya. Sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan wudu karena melihat asbabul wurudnya. Kanjeng Nabi dawuh begitu itu karena ngelindungi orang yang buang angin tadi. Jadi ternyata luar biasa Kanjeng Nabi kalau ngasih PR sama ulama itu, Pak. Ini menjadi peristiwa hukum. Nah, jadi kembali lagi para hadirin, ini bagaimana keteladanan Rasulullah, keteladanannya ngopeni umat ya. Dan insya Allah kita harapkan Al Habib Muhammad bin Anis, Sayyid Hasan bin Mundir Al-Musawa, mudah-mudahan insya Allah para habaib kita, kiai-kiai kita, ulama kita, mudah-mudahan telaten ya, ngopeni umat itu telaten.
seperti yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, makanya melalui majelis ini Pak, mari kita tanamkan betul rasa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa sih yang kita harapkan Pak? Wong kita ini amal ya minim sekali. Kita ini tidak punya apa-apa. Ilmu kita itu seberapa? Perjuangan kita itu seberapa? Sumbangsih kita untuk agama ini seberapa? Apa yang kita harapkan kalau bukan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sholawatan yang banyak, ikuti sunnah-sunnahnya Nabi, belajar dari sedikit-sedikit yang ringan-ringan dulu diamalkan ya. Yang ringan-ringan dulu diamalkan. Dari situ kemudian kita belajar terus meningkatkan supaya kita menjadi orang yang konsisten mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman seperti ini, orang yang mau menghidupkan ajaran Nabi SAW itu kualitasnya itu luar biasa, mahal sekali. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang mau menghidupkan ajaran saya di saat umat itu ditimpa kerusakan moral, dekadensi moral, itu terjadi di mana-mana, kok masih ada orang-orang yang mau menghidupkan ajaran Nabi seperti malam hari ini, itu satu orang kualitasnya sama dengan 100 orang yang mati syahid fisabilillah. Jadi luar biasa mahalnya saat ini orang-orang yang mau setia dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kalau mencintai Nabi ya harus dilengkapi, mencintai keluarga Nabi, kerabat Nabi, karena kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semua yang ada di sini itu pecinta-pecinta keluarga Nabi. Ya, pecinta-pecinta keluarga Nabi. Insya Allah barokahnya panjenengan mencintai keluarganya Nabi, kelak pasti akan dikumpulkan bersama keluarga Nabi. Ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakir syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Jadi mencintai keluarga Nabi itu bagian dari cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini Pak, panjenengan ngaku cinta sama Nabi, tapi panjenengan tidak mencintai keluarganya Nabi. Kira-kira perasaannya Kanjeng Nabi kayak apa kira-kira? Panjenengan ngaku cinta sama Kanjeng Nabi, tapi panjenengan benci sama keluarganya Nabi. Terus seperti apa perasaannya Kanjeng Nabi? Panjenengan kalau keluarga jenengan dimusuhi orang, jenengan pasti akan marah kok. Lah ini apalagi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh Beb, saya mencintai habaib, mencintai keluarganya Nabi, tapi bodoh Beb, ya apa? Loh lah yang nyuruh kamu belajar siapa? Kan yang disuruh kamu mencintai, bukan suruh belajar. Kalau yang bodoh ya jangan kamu belajar sama dia, belajar sama habaib yang alim. Yang tidak alim ya tidak usah belajar, cintai, titik. Cintai, sudah, titik. Beb, saya mau mencintai gimana lah, itu ada habaib kok, tapi senengannya minum-minuman keras, kok senengannya maksiat. Ya jangan ditiru lah, yang nyuruh kamu niru siapa? Kan cuma disuruh mencintai, menghormati, titik. Jangan ditiru. Nah yang ditiru, ya yang seperti ini yang ditiru Pak. Yang ditiru yang panjenengan saksikan di depan ini yang ditiru. Sama dengan panjenengan mencintai orang tua panjenengan gitu loh Pak.
Aku seneng nang bapakku. Bapakku seneng mendem lho, aku pokoknya masih bapakku seneng mendem, aku ya seneng wong iku bapakku. Kan begitu. Itu orang tua saya. Yang kafir pun, Pak, orang tua itu harus dicintai. Dalam arti dihormati. Diperlakukan dengan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Urusan akidah jangan diikuti. Kalau ada yang sesat akidahnya jangan diikuti. Orang tua kafir tidak boleh diikuti. Ada ulama, ada habaib yang tidak benar, ya jangan diikuti tidak benernya. Tapi zatnya cintai. Mencintai itu karena zatnya, karena di darahnya itu bercampur dengan darahnya Rasulullah SAW. Jadi cuma itu alasannya, sederhana sekali. Faham ya? Nah, dengan begitu kita akan menjadi pecinta-pecinta sejati. Jangan pilih-pilih kalau cinta itu, Pak. Semua habaib harus dengan cintai. Semua ahlul bait cintai. Semua ulama cintai. Jangan pilih-pilih. Yang baik ditiru, yang alim jenengan ambil ilmunya. Yang soleh jenengan ambil berkahnya. Ada plus-plusnya di situ. Yang enggak, cintai saja, cukup, enggak usah diambil yang lain-lain. Pokoknya dicintai, sudah selesai. Jadi itu para hadirin sekalian. Maka melalui majelis ini mudah-mudahan kita menjadi pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta keluarga Rasulullah, pecinta pewaris Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Majelis Rasulullah mudah-mudahan terus istiqomah ila akhir zaman, menjadi wadah bagi anak-anak muda, bagi umat Islam untuk menjadi orang-orang yang setia, loyal dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini termasuk orang yang dulu mengenal Habib Mundir Al-Musawa ya. Saya dulu pernah beberapa kali ke Jakarta, tapi saya kenal Habib Mundir itu sebelum ada majelis Rasulullah. Sebelum ada majelis Rasulullah, saya kenal beliau, saya pernah berhubungan baik dengan beliau, pernah berteman dengan beliau, walaupun tidak terlalu akrab, tapi kami saling mengenal ya. Maka di malam hari ini mudah-mudahan putranya beliau yang hadir, Sayyid Hasan dan saudara-saudaranya, Allah Ta'ala panjangkan umurnya ya, bisa meneruskan perjuangan ayahnya, amin Allahumma, nyambung terus sampai kepada gurunya Habib Mundir Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, dan kita semua insya Allah masuk dalam gerbong itu, masuk dalam rombongan itu ya, amin ya rabbal alamin. Mari di kesempatan ini kita hadiahkan Fatihah untuk Al-Habib Mundir Al-Musawa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tinggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan terus berkahnya melimpah kepada semua yang hadir, pecinta, simpatisan, jamaah majelis Rasulullah. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.